Halo, sahabat pendidikan. Jumpa lagi bersama saya, Lurnitra Aryani. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang teori dan praktik tentang filsafat pendidikan Pancasila. Baiklah sahabat pendidikan, berikut adalah mind map dari topik bahasan kita kali ini. Jadi pendidikan Pancasila itu adalah ilmu yang mengkaji makna dan tujuan pendidikan dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya itu adalah menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme dan membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada 3 landasan dalam filsafat pendidikan Pancasila, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologi, serta landasan aksiologi. Lalu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam pendidikan? Itu sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Pendidikan berbasis spiritualitas dan penghormatan terhadap keyakinan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu menumbuhkan sikap saling menghormati, pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, itu pendidikan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Berikutnya sila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bagaimana mendorong demokrasi dalam partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya pendidikan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, bagaimana dengan tujuan? Tujuan filsafat pendidikan Pancasila itu untuk pembentukan karakter, kemudian untuk pendidikan kewarganegaraan, serta yang ketiga untuk pengembangan potensi individu. Ada 4 prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, itu ada prinsip humanisme pendidikan, prinsip inklusivitas dan pluralisme, yang ketiga prinsip pendidikan yang demokratis, dan yang keempat itu pendidikan untuk keadilan sosial. Baiklah sahabat pendidikan, untuk landasan filsafat pendidikan Pancasila yang akan kita bahas itu ada 3, landasan ontologi, landasan epistemologi, serta landasan aksiologi. Apa itu landasan ontologi? Itu Pancasila menekankan pentingnya memahami hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang menjalankan nilai-nilai sila-sila Pancasila. Itu implementasi ini sangat relevan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis, di mana setiap siswa merasa dihargai dan terlibat aktif dalam proses pendidikan. Itu yang kedua adalah landasan epistemologi. Itu pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial. Jadi dengan mengintegrasikan pengalaman sejarah dan kearifan lokal ke dalam proses pendidikan, itu diharapkan generasi penerus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban. Landasan yang ketiga itu aksiologi. Itu menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai luhur ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik, kesadaran sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Lalu bagaimana dengan prinsip dalam filsafat Pancasila? Yang pertama adalah prinsip humanisme pendidikan. Humanisme dalam konteks Pancasila itu merujuk pada penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Dalam sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi inti dari pendekatan ini. Menekankan pentingnya sikap saling menghargai, toleransi, dan keadilan sosial dalam pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan kesadaran sosial. Prinsip yang kedua itu ada inklusivitas dan pluralisme. Itu inklusivitas adalah merujuk pada sikap menerima dan menghargai keberagaman yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pluralisme itu
merupakan pengakuan dan penerimaan terhadap berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Jadi Pancasila mendukung pluralisme melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip yang ketiga itu ada pendidikan yang demokratis. Jadi Pancasila mengedepankan nilai-nilai demokratis yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan setara serta berpartisipasi. Jadi prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kemudian yang partisipatif, berkeadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendidikan dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Prinsip dalam filsafat Pancasila yang keempat itu pendidikan untuk keadilan sosial. Jadi prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang setara dan sejahtera dengan menjamin akses pendidikan yang merata dan distribusi sumber daya yang adil, diharapkan setiap individu dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi, teori dan praktik filsafat pendidikan Pancasila itu bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam sistem pendidikan, diharapkan dapat tercipta individu yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi implementasi nilai-nilai ini sangat penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkeadaban. Baiklah sahabat pendidikan, itu tadi telah kita bahas tentang teori dan praktis filsafat pendidikan Pancasila. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya. Salam harmoni.